terjadi gitu. Yang pertama itu ada akad yang dikhianati oleh Yusuf Mansur. Jadi saya yakin para investor itu ya tidak bodoh-bodoh amat, atau tidak bodoh, bukan orang bodoh maksudnya. Pasti ada akad yang disepakati. Nah begitu terjadi kegaduhan ini, kemungkinan ada akad yang dikhianati gitu. Padahal kalau itu melakukan syirkah, harusnya Yusuf Mansur tahu bahwa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ini hadisnya diskusi ya, ana salisus syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana khalatu min bainihima. Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat ya, yang bermusyarakah. Kalau salah satu pihak berkhianat, maka saya keluar dari musyarakah itu. Itu penjelasan dari Nabi SAW ya. Saya yakin Yusuf Mansur sudah dipaham hal ini. Nah kemungkinan kedua, Yusuf Mansur melakukan penipuan atau pembohongan. Ini yang parah kalau yang terjadi ya, dengan membawa dana usaha orang lain. Memang dari awal sebagaimana saya katakan, setelah ini saya jalani, dari awal itu sudah berniat ya, sudah berniat akan dimacetkan. Mungkin juga kalau kita nggak mungkin, tapi dugaan saya di 99% bahwa bisnis batu bara itu tidak ada. Jadi seperti money game saja. Artinya ya apa yang dikasihkan kemarin 14, sekian persen itu seolah-olah bagian hasil, ya itu hanya bohong-bohongan saja. Sebenarnya uang investor juga yang dikasihkan. Ini dulu saya ingat Pak Zaini pernah mengatakan waktu Yusuf Mansur berpresentasi di Masjid Darussalam saat menawarkan bisnis batubara nih Pak. Nah setelah macet, Yusuf Mansur kemudian tiba-tiba sulit dihubungi, menghilang begitu saja atau menghindar begitu Pak. Saya masih ingat pepatah Pak Zaini, ketika bertamu nampaklah. Ya. Apa Pak? Jadi itu pepatah Melayu Mas. Kebetulan saya kalau ini pulang nampak jadi punggungmu gitu ya. Ketika kita bertamu, kita lihatkan muka kita Mas. Ya. Jadi terlihat muka kita dengan jelas. Kemudian ketika kita pulang, maka tampakkanlah punggungmu. Jadi kelihatan. Datang ya kelihatan mukanya, pulang kelihatan punggungnya. Itu pepatah Melayu yang kalau daerah Riau, daerah Indragiri Hilir itu adalah pepatah Melayu yang sangat tinggi ya. Artinya bisa kita maknai tinggi. Ketika kita datang ya kita hormati, ketika kita pulang ya kita pamit. Nah, beda dengan Yusuf Mansur ini kan, begitu begitu presentasi, datang ke Masjid Darussalam, seolah-olah kesananya memperlihatkan mukanya dengan baik, sopan dan santun, tapi begitu gagal bayar mereka tidak memperlihatkan punggungnya ya, artinya punggungnya itu tidak memperlihatkan bahwa mereka harus bertanggung jawab atau gimana, tidak memperlihatkan itu. Itulah etikanya Yusuf Mansur, begitu yang saya tangkap dan saya alami gitu. Jadi datang baik-baik, ya pulangnya ya harus pamit juga gitu. Jadi datangnya kula nuwun, pulangnya pamit dan begitu. Ketika datang menawarkan bisnis kepada para jamaah, seharusnya pada saat bisnis bermasalah ini pun juga harusnya diselesaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Baik, Pak Zaini. Ini saya putarkan Pak. Ini sedikit video dari Pak Didi Supandi, Dr. Didi Supandi, yang mana mengkritik Yusuf Mansur terkait dengan adab Yusuf Mansur dalam berbisnis ini ya. Ini telah dilanggar begitu ya. Ini saya putar saja videonya. Harusnya kegaduhan ini ya harus segera ditutup oleh beliau, karena beliau sebagai seorang tokoh agama ya, yang diharapkan menjadi panutan setiap pengikutnya ya, setiap orang yang ngefans ke dia menjadi panutan ya. Dan kasihan umat kalau misalnya tokohnya kok seperti itu. Nah ini jadi citra Islam juga dipertaruhkan gitu.
Nah, coba misalnya ya, ini kegaduhan ini beberapa kemungkinan terjadi gitu. Yang pertama itu ada akad yang dikhianati oleh Yusuf Mansur. Jadi saya yakin para investor itu ya tidak bodoh-bodoh amat ya. Atau tidak bodoh, bukan orang bodoh maksudnya. Pasti ada akad yang disepakati. Nah, begitu terjadi kegaduhan ini, kemungkinan ada akad yang dikhianati gitu. Padahal kalau itu melakukan syirkah, harusnya Yusuf Mansur tahu bahwa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ini hadisnya hadis qudsi ya, ana salifus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat ya, yang bermusyarakah. Kalau salah satu pihak berkhianat, maka saya keluar dari musyarakah itu. Itu penjelasan dari Nabi SAW ya. Saya yakin Yusuf Mansur sudah lebih paham bab ini gitu. Nah, kemungkinan kedua, Yusuf Mansur melakukan penipuan atau pembohongan. Ini yang parah kalau yang terjadi ya, dengan membawa dana usaha orang lain. Kalau yang dari hasil sedekah mungkin itu ceritanya berbeda ya, lain-lain. Tapi kalau ini kan murni orang itu berinvestasi ke dia dengan harapan mendapatkan laba. Nah, jika asumsi-asumsi itu salah, jika apa yang saya katakan ini salah, maka Yusuf Mansur harus segera memberikan klarifikasi gitu. Jadi membatalkan asumsi ini. Asumsi ini tidak hanya dari saya ya, tapi juga dari banyak orang lah gitu, yang sudah sangat menggurita dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, sehingga sangat mendesak bagi Yusuf Mansur untuk melakukan klarifikasi ini. Ya, karena disadari atau tidak, Yusuf Mansur itu sekali lagi saya tegaskan kemana-mana membawa dan seringkali mengatasnamakan agama untuk kegiatan bisnisnya ya. Untuk dakwah A, untuk program B itu yang dibawa oleh Yusuf Mansur, sehingga umat bersimpati dan mau berinvestasi kepada beliau ya. Harapan saya sebagai seorang muslim, Yusuf Mansur dapat berlapang dada ya, dan mengakui kekhilafannya kalau memang dia khilaf begitu ya, bertaubat, memberikan klarifikasi via media ataupun langsung ketemu dengan para investornya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dari Ustadz Didi Supandi ya, ini singkat saja Pak, Yusuf Mansur dinilai melanggar adab, yakni ketika salah satu orang yang bermuamalah ya, nah ini berkhianat. Nah, ini adalah tindakan yang melanggar etika dalam Islam ya, dalam bermuamalah dalam Islam gitu. Nah, ini terlihat sekali Pak, ketika investor mulai macet misalkan dalam batu bara, kemudian investor gagal bayar, kemudian investor Hotel City misalkan patungan usaha 10 tahun ini seharusnya Yusuf Mansur memberikan laporan, memberikan kabar ya terkait dengan penjelasan investasi tersebut. Nah, ini kan selama 10 tahun ini para investor tidak mendapatkan kabar, tidak mendapatkan laporan sama sekali. Nah, ini kan yang dinilai melanggar etika dalam bisnis gitu ya, melanggar adab dalam bisnis dalam konteks muamalah dalam Islam gitu Pak. Nah, ini bagaimana menurut Pak sini Pak? Kalau menurut saya salah besar Mas, salah besar artinya ketika ini kita bekerja sama ya, sirkoh kalau nggak salah dalam bahasanya itu sirkoh ya, artinya ada kerjasama begitu. Nah, ketika di sana memang itu usahanya benar-benar ada, terus kemudian mengalami kerugian, seharusnya yang melakukan bisnis itu tentu mereka juga membuat laporan. Tentu investor juga dikasih kabar kan begitu. Tetapi dengan Yusuf Mansur ini menurut hemat saya memang dari awal sebagaimana saya katakan, setelah ini saya jalani dari awal itu sudah berniat ya. Sudah berniat akan dimacetkan. Mungkin juga kalau kita mungkin, tapi dugaan saya di 99% bahwa bisnis batu bara itu tidak ada. Jadi seperti money game saja. Artinya ya apa yang dikasihkan kemarin 14,sekian% itu seolah-olah bagian hasil, ya itu hanya bohong-bohongan saja. Sebenarnya uang investor juga yang dikasihkan. Terbukti ketika uang investasi sudah banyak kan mereka langsung nggak ada. Dan mereka juga tidak memberikan
memberikan laporan berkaitan dengan jalannya bisnis tersebut. Begitu menghilang saja, hampir semuanya bisnis Yusuf Mansur kan seperti itu. Dan kita ketahui bahwa berkaitan dengan bisnis Yusuf Mansur sesuai dengan dokumen yang dikasihkan kepada saya, ya, yang dikirim ke rumah saya ini, keuangan daripada Paytrend kan juga dilarikan untuk beli investasi ke tempat lain. Yang mana itu setelah saya pelajarin dokumennya ternyata atas nama Yusuf Mansur pribadi dan keluarganya, kan begitu. Artinya memang bisnis-bisnis Yusuf Mansur ini sudah diniatkan bahwa ketika uang sudah kumpul, ya bagaimana caranya buat bangkrut, bukan pengen bisnis beneran, bagaimana ngumpulkan dan menarik uang masyarakat, itu saja. Ya, jadi saya sangat sedih lah sebenarnya ketika itu dilakukan oleh seseorang yang melabeli dengan dirinya itu ustadz, kemudian tidak ada ulama-ulama yang lain mencoba mengerem gitu loh. Setidak-tidaknya ada ulama lah yang berani datang atau memanggil, kemudian menasihati Yusuf Mansur ini atau Jamaah Nur Khatib Mansur ini. Ini kalau dibiarkan nanti juga akan nular ini penyakit-penyakit seperti ini, Mas, gitu. Makanya juga dengan adanya, kenapa saya bersikeras bahwa berkaitan dengan investasi yang saya tanamkan kepada Yusuf Mansur sampai saya gugat, kemudian saya gugat di pengadilan negeri, saya menang, di pengadilan tinggi saya di NO, kemudian saya mengajukan kasasi, dan di dalam putusan tersebut ternyata ada penilaian atau menerapkan alat bukti yang keliru untuk meng-NO perkara saya itu. Saat ini hakimnya sudah saya laporkan, Mas. Ya, jadi Mas Haji juga tahu, saya laporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian ke Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan besok Mas Haji kita ke Mahkamah Agung. Jadi saya akan menyurati Ketua Mahkamah Agung termasuk melaporkan hakim tersebut, Mas, gitu. Baik, Pak. Ini terakhir, Pak. Jadi kesimpulannya, Pak, ini Yusuf Mansur selain melanggar adab dalam berbisnis, ya Pak, ini juga melanggar dinilai tidak punya adab ketika bertamu, tidak memberikan contoh yang baik, kemudian tidak punya adab saat azan berkumandang, kemudian tidak punya adab kepada seseorang yang dinilai pernah berjasa, misalkan seperti Bu Lestari. Ini kesimpulannya, ini Pak Zaini, Pak ceritakan seperti apa nih, Pak, kesimpulannya, Pak? Ya, kalau pepatah kita ya kacang lali kulite, Mas. Artinya saya juga sudah ketemu Bu Lestari itu, bagaimana Bu Lestari membela Yusuf Mansur, kemudian bagaimana mereka hidup bersama loh ya, hidup bersama dalam satu rumah itu 1 tahun loh, Mas. Tidak ada ikatan pernikahan, bukan keluarga, tidak ada ikatan perburuan, hidup 1 tahun. Kemudian Bu Lestari sendiri mengaku untuk membela Yusuf Mansur itu sampai dengan hartanya habis, kemudian ya mohon maaf sampai dengan tidak punya apa-apa, dan sekarang ikut saudaranya di Batam itu. Karena mereka berteman sama Yusuf Mansur, kemudian pernah tinggal satu atap dalam jangka yang cukup lama, 1 tahun, itu sampai mereka nggak punya apa-apa, ya larinya ke Batam itu, ke saudaranya. Ini kan ketika Yusuf Mansur di atas, Bu Lestari ya coba mengingatkan atau meminta itu dikembalikan, juga tidak dikembalikan sampai saat ini. Artinya memang sudah tidak ada niat baik. Termasuk juga yang JBN ini, Yusuf Mansur mengatakan saya yang akan menyelesaikan, saya akan mengganti, udah nggak usah ribut-ribut, sampai dengan 13 tahun juga tidak selesai juga, kan begitu, Mas. Nah, kemudian yang terbaru lagi karyawan Paytrend itu, mereka yang notabene punya Paytrend, digaungkan katanya Paytrend ini punya anak bangsa, punya umat dan lain sebagainya. Ternyata karyawan yang saya pegang 12 orang itu juga gajinya tidak dibayar sampai dengan saat ini, Mas, begitu. Ini terkait dengan adab. Nah, ini bukti juga Yusuf Mansur itu
melanggar adab sebagai pengusaha gitu Pak ya. Dengan nah, kemudian yang dikatakan lagi memang Yusuf Mansur ini sangat kejam ketika sudah ada di genggamannya tidak akan dikembalikan seperti yang digerobokan itu sama Mas Suwarto. Mas Suwarto itu kalau nggak mereka buat video sedikit mereka buat video kemudian diminta disebarkan ke sana kemari juga nggak akan diganti. Ya. Itu nangis bombe loh Mas itu harus dikembalikan. Itu pun itu pun perjuangannya cukup lama. Kemudian dikembalikan hanya pokoknya saja, tidak ada ditambah keuntungan yang dijanjikan Mas. Meskipun setelah 10 tahun dan juga Mas Suwarto sendiri juga harus datang ke Tangerang dengan uang saku yang pas-pasan gitu. Uang saku pas-pasan. Baik, terima kasih Pak Zaini Mustafa. Bincang-bincang kali ini kita sambung di video berikutnya Pak Zaini. Nah itu teman-teman terkait dengan ini bisa kita sebut apa teman-teman ya, sangat disayangkan begitu ya, Yusuf Mansur yang dikenal sebagai ustadz yang melabeli dirinya sebagai ustadz ini terbukti ya, selain melanggar adab dalam berbisnis, selain melanggar adab sebagai pengusaha yang mana sampai saat ini karyawan pesantren belum mendapatkan haknya Pak ya. Ini juga melanggar adab saat bertamu, melanggar adab ketika azan berkumandang, melanggar hadis Mas, kalau tidak membayar itu kan jelas hadisnya. Bayarkan upahnya sebelum keringatnya kering. Ini bukan kering lagi, habis keringatnya nggak dibayar. Melanggar hadis dari melanggar hadis itu. Dan juga tidak punya adab kepada seseorang yang pernah berjasa kepadanya, misalkan seperti Bu Lestari ya, kepada Pak Matiji dan teman-teman. Ya itu tadi teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Zaini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita menjadi seorang pribadi yang mempunyai adab dalam segala aspek teman-teman. Baik teman-teman, saya Aji dan Pak Zaini Mustafa dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.